Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari dari Tiga Saudara Porang. Hari ini kita akan mereview hasil bibit ubi belah yang udah kita semai kurang lebih eh, sudah dua minggu ya. Oke, kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ya, ini dia hasil penyemaian kita. Kita menggunakan kokopit untuk penyemaian. Kenapa menggunakan kokopit? Kokopit ini bisa membantu untuk cepat menjumlahkan tunas karena dia eh, kelembabannya terjaga, tidak mudah apa namanya ya, kering ya, udah mau kering dan selalu lembab walaupun tidak dikasih air. Apabila kita taruh tempat eh, di tempat tertutup, maka dia akan selalu lembab ya. Ini beberapa contoh yang kita semai ya, sudah mengeluarkan tunas. Ini dia, ini rata-rata udah keluar tunas seperti ini ya, bongsor-bongsor. Ini ada juga yang saya uji coba semai juga ya, rata-rata sudah keluar tunas semua ya. Ini udah keluar tunas semua. Nih, lebih banyak tunasnya. Ini sekali keluar nanti bisa sampai 20-30 batang sekali keluar. Ya. Karena kita menggunakan ZPT khusus untuk mempercepat keluar tunas. Kenapa menggunakan ZPT? Karena nanti kalau terlalu lama disemai di dalam tempat yang terlalu lembab, maka umbi belah akan mudah cepat busuk. Makanya kita pakai yang udah keluar ZPT untuk mempercepat pertumbuhan tunas. Oke, kita akan cari lagi ya. Seperti ini udah mulai keluar. Ada yang belum ya. Ini udah keluar tunas teman-teman. Oke, ini yang kita akan bongkar. Ini baru saya bongkar hari ini ya. Ini udah keluar tunas juga. Nih, banyak juga udah keluar tunas. Ini juga banyak juga ini keluar tunas. Ini kondisinya lembab ini nggak pernah saya siram. Dulu waktu saya masuk juga lembab, udah 2 minggu pun tetap lembab. Jadi yang paling bagus itu bisa menggunakan kokopit atau juga bisa menggunakan arang sekam ya. Bisa menggunakan arang sekam. Ini dia udah rata-rata sudah keluar tunas semua seperti ini, keluar tunas semua. Ini rata-rata udah keluar tunas semua yang di sini semua. Ini sengaja saya keluarkan karena mau saya pindahkan. Ke menggunakan, oh ini dia, lihat bongsor-bongsor. Mau saya pindahkan ke menggunakan abu ya, abu. Ini alhamdulillah tidak ada busuk teman-teman, tidak ada yang busuk, masih bagus-bagus semua, masih keras-keras. Kelemahan membuat umbi belah ini biasanya kesalahan teman-teman atau kesalahan kebanyakan orang, yaitu penyemaiannya terlalu basah. Saya dulu pernah uji coba pertama, saya semai menggunakan pertama saya pakai arang sekam, tapi saya siram terus, saya buat lembab. Akhirnya busuk teman-teman, umbinya membusuk. Cuma sekitar 50% yang menjadi. Akhirnya saya uji coba menggunakan ZPT, terus saya pakai kokopit sama arang sekam. Saya coba dua itu, tapi arang sekamnya saya buat lembab saja, tidak basah kali. Alhamdulillah berhasil teman-teman, bisa istilahnya mengeluar cepat
seminggu nggak sampai seminggu, 3 hari sudah mengeluarkan tunas, tapi dengan syarat harus menggunakan GPT untuk perangsang tumbuh supaya pertumbuhannya cepat teman-teman. Ya, karena nanti takutnya kalau terlalu lama kita taruh di tempat kelembaban, mungkin ada 2 kemungkinan, itu mudah busuk, mudah gagal. Tapi tergantung, kalau seandainya umbi yang kita belah itu udah tua, terus kita belahnya itu tidak terlalu tipis, mungkin besar kemungkinan tidak busuk. Tapi yang kita dapat, yang saya belah ini umbinya belum terlalu tua, masih belah besar-besar, berat 1 kiloan. Itu teman, hasilnya alhamdulillah berhasil semua. Ini tunas semua. Ini dalam waktu 2 minggu. 2 minggu sudah mengeluarkan tunas seperti ini teman-teman. Tuh lihat, sangat luar biasa. Tuh, saya udah coba beberapa kali menggunakan zat GPT yang udah saya beli di pasaran, tapi perkembangan untuk pengeluaran tunasnya agak lama, terus keluarnya cuma kecil-kecil seperti ini satu-satu teman-teman. Tapi kalau menggunakan GPT yang saya coba ini, nih keluarnya lumayan, misalnya pertumbuhannya cepat, nggak lama gitu pertumbuhan keluar tunasnya. Ini masih ada yang kecil ya teman-teman. Nih, ini sekali keluar nanti banyak teman-teman batangnya. Nih, oh ini teman-teman longsor nih. Ini sekali keluar nanti langsung keluar 2 tunas, langsung keluar 2 batang dia teman-teman. Tuh keluar walaupun ada yang kecil-kecil. Nih, ini banyak teman-teman, tapi ketutup sama apa, takut patah. Nah, tuh alhamdulillah teman-teman, nggak ada yang busuk. Habis ini nanti saya langsung ke ini, langsung biasanya saya pindahkan ke abu seperti ini. Saya kasih abu ya. Ini fungsinya untuk supaya istilahnya nggak mudah membuat umbi ini seperti ini, yang kita buat ini nih, tidak mudah busuk, supaya langsung keras ya, tidak busuk. Terus dia nanti istilahnya seperti dia ini seperti menjadi kayak kulit seperti ini teman-teman, istilahnya ya. Dia nanti akan seperti ini teman-teman. Ini kita gini kan. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Kalau udah seperti ini teman-teman, dijamin kita tinggal tanam, tunggu tanam. Kita taruh di dalam kantong plastik atau apa, atau di tempat bak, boleh juga mangkuk. Kita taruh aja, tumpul aja seperti ini, biar aja seperti ini sampai tunggu musim tanam teman-teman. Nih, udah tuh, yang ini udah tunas teman-teman. Tuh ini banyak juga teman-teman. Nah, tunasnya ini udah tuh teman-teman, udah tunas semua. Ini seperti ini nih, yang belum saya kasih abu skam ya. Ini bukan abu skam sih teman-teman, ini abu bekas pembakaran batu bata ya. Oh, diginiin aja teman-teman. Nih, dibiarin aja, nanti sekitar pas kita mau tanam ya tinggal ambil lagi, kita tanam gitu, tidak perlu nih teman-teman. Tuh, jadi kita nggak wanti-wanti lagi ubi ini akan busuk gitu. Karena kalau terlalu lama kita taruh seperti ini, kita takut kelembabannya itu semakin lembab gitu, semakin lembab. Karena umbi belah ini sensitif, tidak istilahnya kalau terlalu kebanyakan air atau terlalu lembab, dia akan membusuk, akan mudah busuk. Saya udah coba beberapa kali, kebanyakan istilahnya kalau terlalu lembab saya coba itu umbinya membusuk. Ini saya coba nih kata nih saya coba kata. Kalau kata insya Allah disemai seperti apapun, walau selembab apapun dia tidak akan membusuk. Tapi kalau umbi belah ini dia sangat sensitif. Nih teman-teman, ada keluar tapi kecil-kecil. Tuh ya, alhamdulillah teman-teman, tidak ada yang busuk.
berhasil semua. Tuh masih keras-keras nih teman-teman. Nah, masih keras. Intinya di situ teman-teman, di kelembabannya sama zat GPT-nya ya. Kalau nanti teman-teman buat mau coba, diusahakan menggunakan kokopit atau arang sekam, tapi dengan syarat tidak boleh terlalu lembab teman-teman. Nih bongsor teman-teman tuh. Dan juga nanti sebelum habis dibelah, habis dipotong-potong, kita potong. Pertama kita potong menjadi berapa bagian. Contoh seperti ini. Ini saya umbi 1 kilo jadikan 50 sampai 60 butir, 60 potong. Habis dibelah, habis itu teman-teman rendam menggunakan obat anti jamur. Fungsinya supaya nanti habis kita istilahnya kita taruh di penyemaian itu tidak mengeluarkan jamur teman-teman. Dulu pernah saya dicoba juga tanpa menggunakan menggunakan obat jamur, itu dia berjamur teman-teman, mengeluarkan jamur. Dia mengeluarkan jamur. Tuh keluar juga semua. Ini paling yang belum keluar sekitar 20% teman-teman. Sekitar 20% belum keluar. Ya rata-rata udah keluar walaupun kecil-kecil. Nih berhasil semua. Tuh. Ya, berhasil semua ini walaupun kecil-kecil nih. Ini fungsinya untuk menghemat bibit teman-teman. Untuk menghemat biaya, maksud saya. Menghemat biaya karena sekarang biaya ini terlalu mahal. Kalau perhitungan ini kita modal 1 juta itu bisa mendapatkan kurang lebih, kalau kali 6 berarti sekitar 6.000 bibit kita dapat teman-teman. Enaknya kenapa menggunakan umbi belah, saya udah uji coba. Kalau umbi belah ini teman-teman, nanti kalau kelebihannya itu ini seperti ini sama seperti kita menggunakan bibit katak super. Bibit katak super teman-teman. Bibit katak super 1 kilo sekarang udah berapa. Jadi kalau kita pakai ini, kita sama kayak menggunakan bibit katak super teman-teman. Kita sebagai petani harus berani uji coba terus teman-teman. Kalau gagal coba lagi, karena kegagalan itu tuah dari keberhasilan teman-teman. Ini teman-teman berhasil. Saya juga masih belajar teman-teman. Ya, masih banyak yang lebih hebat teman-teman. Saya masih belajar sama teman-teman pertanian. Ya. Karena petani ini intinya ya mau belajar gitu. Belajar dari kesalahan. Tuh teman-teman. Ini dia. Ini nih, nanti kita kasih semua nih. Ini kita kasih semua. Tuh. Ini ada juga teman-teman masih wadah. Nih. Ini hasil penyemaiannya teman-teman. Tuh. Ini saya semai di dalam kantong plastik. Ini ada kantong plastik juga lagi. Ini juga. Ini menggunakan arang sekam. Ini dia menggunakan arang sekam. Itu belum saya bongkar. Tuh menggunakan arang sekam juga. Ya ini teman-teman. Semoga kita bisa menjadi petani yang sukses, petani sama-sama belajar, sharing-sharing. Ya, ini masih ada juga nih teman-teman. Ya, masih ada baju juga nih di sini nih. Nah, tuh ini, ini sekali keluar tunasnya teman-teman. Tuh teman, dahsyat sekali keluar tunasnya. Ya penting di ini nih zat GPT-nya teman-teman. GPT-nya harus betul GPT yang bagus. Kadar GPT-nya harus kadar tinggi. Kalau bisa, kalau untuk mie belah ini jangan dicampur air. Langsung diolesin saja yang dari bawaan. Tapi kalau menggunakan bibit katak tidak masalah, dikasih air
Tapi kalau ubi belah ini diusahakan jangan dikasih air lagi teman-teman, langsung diolesin saja teman-teman. Karena untuk merangsang ubi belah ini membutuhkan ekstra GPT yang kuat. Ya, membutuhkan ekstra GPT yang kuat teman-teman. Jadi makanya kalau saya uji coba pertama dulu, saya kasih air, saya rendam, ternyata pertumbuhannya lama. Tunas belum tumbuh, apanya udah ini udah busuk-busuk. Kali ini alhamdulillah teman, masih keras. Nah, nih masih keras nih teman-teman, alhamdulillah masih keras semua tuh. Habis ini langsung saya kasih abu, habis kasih abu langsung saya simpan. Jadi kita walaupun sebulan 2 bulan nggak kita cek, nggak masalah, dia nggak akan busuk teman-teman, karena dia udah dikasih abu. Jadi luka-luka atau bekas kelembaban itu tertutupi teman-teman. Ya, jadi saya kasih abu, jadi saya simpan, walaupun nanti nunggu tusin tanam sebulan lagi, 2 bulan lagi, nggak masalah. Tapi kalau kita taruh di sini, ini wajib kita cek terus teman-teman. Kita cek kelembabannya teman-teman. Kita cek kelembabannya. Kalau seandainya dia terlalu lembab, kita buka kantong plastiknya, kita jemur untuk menghilangkan, mengurangi kelembabannya teman-teman. Tapi kalau seandainya nggak kita cek, ya takutnya nanti busuk teman-teman. Kita harus rajin ngecek. Tapi kalau udah kita kasih abu itu kita simpan nanti di dalam tempat wadah, kita biarkan sebulan 2 bulan pun dia tidak akan busuk. Jadi kita tinggal tanam, ya tinggal menunggu hasilnya teman-teman. Kita lagi posisi mau menanam kurang lebih 1 hektar teman-teman. Kita mau nanam 1 hektar menggunakan nanti umbi belah separoh, 1/2 hektar, menggunakan bibit katak 1/2 hektar. Kita akan uji coba teman-teman bagaimana perkembangannya umbi belah dengan bibit katak, lebih bagus mana. Kalau seandainya lebih bagus menggunakan umbi belah, maka nanti kita akan buat 1 juta bibit umbi belah teman-teman. Ya, kita akan uji coba mana yang terbagus, mana yang terbaik, itu akan kita coba. Oke teman-teman, nanti saya akan coba upload untuk di lahannya lagi kita olah. Sekarang lagi pembersihan teman-teman, lagi pembersihan. Seminggu lagi kita akan bajak, habis bajak nanti baru kita tabur dolomit dan lain-lain teman-teman. Oke teman-teman, itu saja. Salam kenal. Bagi teman-teman yang mau konsultasi atau kita sharing-sharing, atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti saya cantumkan nomor HP untuk kita sharing-sharing ilmu teman-teman. Nah, kita sama-sama belajar. Setiap petani itu mempunyai teknik trik tersendiri, tapi tujuannya sama, yaitu untuk menghasilkan tanaman yang sangat bagus. Oke teman-teman, saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.